Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Otomotif Net Channel. Kita sama-sama berharap dalam keadaan sehat dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap diberikan limpahan rezeki yang halal dan barokah. Amin amin amin, ya Robbal Alamin. Sepanjang sejarahnya, manusia telah membuktikan diri sebagai produsen penderitaan yang ulung. Makin maju peradaban, makin mangkus dan besar-besaran penderitaan yang ditimbulkan. Saluran yang dipakai untuk menimpakan penderitaan bermacam-macam, mulai dari politik, militer, hukum, kejahatan, sosial, ekonomi, dan agama. Perang merupakan turunan sifat dasar manusia yang tetap sampai sekarang memelihara dominasi dan persaingan sebagai sarana memperkuat eksistensi diri dengan cara menundukkan kehendak pihak yang dimusuhi. Perang dapat mengakibatkan kesedihan dan kemiskinan yang berkepanjangan. Awal-awal tahun 1900-an, Rusia tidak mempunyai kemampuan dan sumber daya yang memadai sebagai salah satu produsen alutsista, bahkan satu-satunya pabrikan otomotif di Rusia yakni Russobalt, tidak mampu menghadirkan kendaraan tempur yang mumpuni dalam menghadapi peperangan. Saat ini untuk kendaraan tempur lapis baja Rusia sudah tidak diragukan lagi dengan kehadiran tank lapis baja T-14 Armata. Tetapi tahukah kita, bahwa mesin perang kendaraan lapis baja Rusia yang pertama ternyata dipasok dari Perancis? Nah, bagaimana kisahnya? Mari sama-sama kita bahas. Kendaraan lapis baja tersebut diberi nama Nakashidze Sharon. Jenderal Alexander Davidovich Nakashidze mengusulkan dan merancang salah satu mobil lapis baja pertama di dunia. Pengenalan, konstruksi dan pengirimannya ke Kekaisaran Rusia. Pemilihan kendaraan tersebut saat CGV mulai memproduksi berbagai sasis dan mesin yang dipamerkan di Car and Bike Show di Paris pada akhir tahun 1902. Jenderal Alexander Davidovich Nakashidze melihat bahwa desain mobil tersebut sangat cocok untuk Angkatan Darat Rusia, tetapi sayangnya pengemudi maupun penumpang di samping tidak terlindungi, maka Nakashidze membuat desain ulang untuk armada tempurnya, dan ini dipercayakan kepada pabrikan Prancis Charon Girardot Voigt atau disingkat CGV. Proyek mobil lapis baja ini dikembangkan pada tahun 1904 oleh seorang perwira tentara Rusia Mikhail Nakashidze, menggunakan basis mobil dari perusahaan Prancis Charon Girardot Voigt, pada periode 1905 hingga 1908. Pada tahun 1905, mobil lapis baja dibuat dan dikirim ke Rusia. Setibanya di Kekaisaran Rusia, mobil lapis baja itu menjalani tes skala besar. Secara khusus, Nakashidze Sharon melakukan uji coba pada rute Saint Petersburg ke Oranienbaum dan ke Weneki, di mana mobil lapis baja bergerak baik di jalan raya dan jalan darat, dan tanah off-road. Jarak tempuh menunjukkan tingkat keandalan mesin yang cukup tinggi. Penembakan percobaan di Oranienbaum Rifle School juga menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan. Komisi Khusus Departemen Militer mengakui mobil lapis baja cukup cocok untuk pengintaian, komunikasi, perang melawan kavaleri, serta untuk mengejar musuh yang mundur. Tidak diragukan lagi, untuk waktunya, Nakashidze Sharon adalah kendaraan tempur yang sangat canggih. Mobil lapis baja mewujudkan sejumlah rekayasa dan solusi teknis yang kemudian menjadi klasik. Komisi Militer Rusia saat itu mencatat bahwa mobil lapis baja ini sangat cocok untuk menyelesaikan tugas-tugas intelijen, komunikasi di zona tempur, memukul mundur serangan kavaleri.
Mesin mobil lapis baja ini menggunakan mesin bensin berbasis karburator inline 4 silinder Charon, dan berpendingin cairan. Kendaraan ini menghasilkan 37 tenaga kuda, yang memungkinkan mobil mencapai kecepatan maksimum 45 km per jam saat mengemudi di jalan raya, dan 30 km saat di jalan berbatu. Sasis mobil lapis baja ini menggunakan sasis rear drive 4x2 dari model mobil CGV Charon Girardot Advoix, dengan suspensi pada pegas lembaran semi-elip yang longitudinal. Persenjataan kendaraan lapis baja adalah senapan mesin 8 mm Gauge Chassis, atau sering disebut hotkeys buatan Prancis, dipasang di menara pada braket khusus. Selain itu, senapan mesin lain dengan modifikasi yang sama sebagai cadangan, juga disematkan di dalam tubuh mobil lapis baja ini. Pengalaman yang diperoleh oleh para insinyur militer dalam proses operasi Nakashidze Sharonov, menjadi salah satu alasan bahwa pada akhir 1914, Rusia akhirnya mampu menyebarkan produksi kendaraan lapis baja sendiri dan secara efektif menggunakannya dalam pertempuran. Baiklah Sobat Diksimania dan Otomotif Mania, demikianlah sekilas informasi kendaraan lapis baja Rusia yang diberi nama Nakashidze Charon, ternyata buatan Prancis. Semoga informasi ini bermanfaat, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. But I don't know why you hit the road, but you don't realize I won't look back when you're around. I won't think twice when you're gone.